Di sini kita bakal belajar bersama tentang penawaran. Penawaran itu sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, juga waktu tertentu. Hukum dari penawaran. Hukum tersebut berbunyi, kalau tingkat harganya naik, maka jumlah barangnya yang ditawarin bakal naik. Kalau tingkat harganya turun, jumlah barang ditawarinya bakal turun. Di hukum penawaran itu, jumlah barang yang ditawarin bakal berbanding lurus sama tingkat harganya. Pada hukum penawaran cuma nunjukin hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarin sama tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama itu ada teknologi produksi. Di tingkat kemajuan teknologi perusahaan, nentuin kemampuan berproduksi pada perusahaan itu. Ada kemajuan pada teknologi bakal membuat pengurangan pada biaya produksi. Sama produsen bisa menawarkan barang pada jumlah yang lebih besar lagi. Umumnya, semakin tinggi teknologi yang diterapin, semakin efisien perusahaan itu. Faktor yang kedua, harga sumber-sumber produksi. Naik turunnya harga sumber-sumber produksi bakal membuat naik dan turunnya biaya pada produksi. Hal ini mempengaruhi penawaran pada jenis barang itu. Selanjutnya, faktor harga barang, pelengkap, dan pengganti. Kalau harga barang pengganti mengalami kenaikan, maka produsen bakal memproduksi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena berasumsi si konsumen atau si pembelinya bakal beralih ke barang pengganti yang harganya lebih murah. Faktor selanjutnya ada harapan atau ekspektasi dari produsen. Kalau produsen mengira bakal ada peningkatan harga barang atau jasa, penurunan harga sumber-sumber produksi juga mengalami peningkatan pendapatan si konsumennya, maka si produsennya bakal semakin meningkatkan besarnya penawaran ke si konsumen. Nah, faktor yang selanjutnya ada muncul produsen baru. Muncul produsen baru di pasar bakal menambah jumlah barang yang dijual sama jumlah barang yang dijual sama jumlah yang ditawarin. Faktor selanjutnya ada pajak. Pajak itu semakin tinggi tarif pajak yang dikenain bakal mengakibatkan resiko harga barang sama harga jasa yang membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen, juga berkurangnya jumlah barang yang ditawarin. Faktor selanjutnya perkiraan harga di masa yang akan datang. Kalau kondisi pendapatan masyarakatnya meningkat, biaya produksinya berkurang, juga tingkat harga barang dan jasanya naik, maka si produsen bakal nambah jumlah barang sama jasa yang ditawarin. Tapi kalau pendapatan masyarakatnya tetap,
biaya produksinya mengalami peningkatan, terus harga barang sama jasanya naik, maka si produsennya cenderung bakal mengurangi jumlah barang sama jasa yang ditawarinnya, atau bisa beralih ke usaha yang lain. Selanjutnya, terakhir, tujuan dari perusahaan. Kalau si perusahaannya berorientasi buat menguasai pasar, buat bisa dapat menguasai pasar, maka perusahaan itu bakal mampu menekan harga pada barang atau jasa yang ditawarin. Jadi keuntungan yang diperolehnya juga bakal kecil karena kan menekan harga. Terus kalau orientasi kepada keuntungannya maksimal, ya perusahaannya juga netapin harganya tinggi sama barang atau jasa yang ditawarinnya. Gitu. Selanjutnya ada kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu atau biasa disebut supply curve, itu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga sama jumlah barang yang dijual atau yang ditawarin pada masing-masing tingkat harga. Itu tuh udah jadi sifat si produsen sama si penjual. Kalau harga naik, mereka bakal menambah jumlah barang yang dijual atau juga sebaliknya. Nah, bentuk kurva penawaran itu jadinya karena itu bentuk kurva penawarannya itu bentuknya miring, bentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas, atau dari kanan atas ke kiri bawah nih, kayak gini nih. Nah, di situ tuh ada kurva penawaran yang dimana ada sumbu X di situ, sumbu X atau sumbu horizontal, yang di situ tuh hurufnya huruf Q yang melambangkan sebagai kuantiti atau jumlah permintaan. Nah, terus ada sumbu Y atau sumbu vertikal, itu digambarkan sebagai huruf P yang melambangin price atau harga barang. S itu maksudnya penawaran ya.